Film dimulai dengan seorang wanita yang sudah menikah bernama Patricia. Dia sedang menyiapkan makanan di dapur, dan itu adalah hari biasa baginya. Dia tidak tahu bahwa seluruh hidupnya akan berubah drastis. Suaminya David tiba-tiba datang ke dapur, terlihat gelisah dan memintanya untuk melarikan diri. Hal ini jelas mengejutkan Patricia. Dia menatapnya, dan pada saat itu David menjadi gila. Dengan kasar menusuknya dan memukulnya dengan panci panas. Sayangnya, sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk kabur, David mengatakan bahwa itu bukan dia. Dia terus menusuknya berkali-kali dengan pisau tajam, dan itu mengakhiri hidupnya. Sementara seorang anak terlihat terkunci di dalam ruangan mirip kandang. Kemudian sebuah podcast mengatakan bahwa ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan David memegang pisau berdarah. Dia menatap tubuh istrinya yang sudah mati dengan ekspresi kosong. Polisi kemudian melakukan pencarian di rumahnya dan menemukan hal yang mengerikan. Putri David, Michael, terkunci di dalam ruangan mirip kandang, dan tampaknya dia tidak pernah melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Karena David terus menyebutkan bahwa ada yang mengendalikannya, dia ditetapkan sebagai pembunuh boneka. Dia juga dihukum mati dan disuntik mati. Adegan beralih ke masa kini. Michael sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa, dan dia berbagi kamar dengan Charlie, sahabatnya. Mereka baru saja selesai mendengarkan podcast tentang ayah Michael yang menjadi viral menjelang tanggal eksekusinya. Di sini kita tahu bahwa Michael bahkan tidak bisa mengingat bagaimana itu terjadi, tetapi dia tidak bisa menghilangkan masa lalunya yang mengerikan. Dia masih berjuang dengan fakta bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh yang kejam. Meskipun kehidupan Michael sangat terganggu, teman sekamarnya Charlie menemukan hal yang sangat menarik. Berdasarkan penelitiannya, dia menemukan bahwa polisi menemukan buku-buku setan ketika mereka menangkap ayah Michael. Michael jelas kesal dengan desas-desus ini, tapi dia tidak bereaksi karena Charlie adalah sahabatnya. Di perguruan tinggi, kita diperkenalkan kepada teman-teman mereka. Joe adalah mahasiswa kedokteran, dan Glenn, si tikus Jim sombong, dan juga pacar Michael bernama Danny. Mereka sudah semester akhir dan ingin mengadakan pesta kecil secara rahasia di atap asrama. Suatu malam, Charlie tidak bisa berhenti memikirkan pembunuh boneka. Bahkan dia diam-diam memulai mencari tahu apakah Michael mungkin mewarisi darah gila ayahnya. Ayah Michael, David, akan menerima suntikan mati minggu ini, dan Charlie menghabiskan sebagian besar harinya menggali artikel-artikel yang ditulis tentang kasus itu dan mempelajarinya. Sementara itu, Michael selalu memiliki mimpi buruk yang sama tentang ketika dia masih kecil, dan dia terbangun oleh Charlie saat tidur sambil berjalan. Ternyata ini bukan pertama kalinya dia memiliki mimpi buruk yang menyebabkan dia tidur sambil berjalan. Selama mimpi berjalan, dia selalu menggambar 3 garis kritik di dinding dengan luka di tangannya. Luka di tangannya disebabkan oleh kebiasaannya menggaruk, dan simbol itu adalah simbol yang sama dengan yang sering dia lihat dalam mimpinya. Saat hari-hari berlalu, Michael menyadari sesuatu yang mengganggu. Kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh sejumlah besar gagak hitam. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Mereka menuju ke toko minuman lokal dan membeli banyak alkohol. Meskipun mereka masih di bawah umur, Danny menemani Michael ke kamarnya tetapi menolak untuk masuk, lalu pergi setelah mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah itu, ketika Michael sendirian di kamarnya, dia mendengar pesan muncul di laptop Charlie. Rasa ingin tahunya membuatnya memutuskan untuk memeriksanya. Dia sangat terkejut. Dia menemukan folder penuh videonya saat tidur berjalan. Dia memeriksa beberapa dari mereka dan menemukan dirinya melakukan itu setiap malam, dan Michael merekamnya sebagai dokumenter. Pada saat itu, Charlie tiba di ruangan itu dan terkejut melihat Michael menggunakan laptopnya. Michael bertanya tentang rekaman-rekaman itu. Charlie membela diri dengan mengatakan bahwa dia melakukan itu untuk keselamatannya dan selalu ada untuk membantunya. Dia juga meyakinkan Michael bahwa dia merahasiakan itu dari semua orang. Pada malam hari, Michael, Charlie, dan teman-temannya, Joe, Glenn, dan Danny berkumpul di atas asrama mereka untuk pesta mereka. Pertama-tama, semua orang tampak sangat bersenang-senang saat mereka membuat resolusi baru dan berbagi cerita. Tapi ketika Glenn mabuk berlebihan, dia tanpa sengaja membicarakan tentang ayah Michael dan kebiasaan tidur berjalannya. Ini membuat kaget Michael karena dia menyadari bahwa Charlie telah membocorkan detail pribadinya. Charlie sekali lagi bersumpah bahwa dia hanya mencoba membantu, tapi Michael tidak mengerti. Kemudian tiba-tiba saja, Charlie tiba-tiba lumpuh, hampir seperti ada yang telah menguasainya. Dia terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak bisa bergerak, tapi teman-temannya meyakini bahwa dia hanya berpura-pura. Situasi semakin buruk. Charlie berjalan mundur
dan terjatuh. Dia meninggal di tempat, sementara teman-temannya dibuat terdiam oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Dalam adegan berikutnya, Michael terlihat berbicara dengan petugas penyelidik tentang kematian Charlie. Dia menyebutkan bahwa dia melihat ketakutan di mata Charlie sebelum dia jatuh, dan itu karena dia sepertinya takut pada Michael. Saat Michael pulang, dia memperhatikan sesuatu yang tampak seperti sekelompok gagak mengikutinya. Malam itu, Michael tidak bisa tidur karena gagak hitam menghantam jendelanya satu persatu, dan ini membuatnya sangat ketakutan. Saat hari-hari berlalu, teman-temannya semakin khawatir padanya. Danny khususnya tampaknya paling terpengaruh, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Dia pergi ke asramanya dan mengetuk pintu, tetapi dia diabaikan. Jadi dia memutuskan untuk menunggunya di luar kamarnya. Waktu berlalu dan akhirnya dia tertidur. Namun, di tengah malam, dia terbangun oleh suara dentuman keras. Dia menyadari bahwa pintu terbuka, tetapi tidak ada orang di dalam ruangan. Danny dengan cepat menyadari bahwa Michael sedang tidur berjalan lagi. Jadi dia berlari ke teras, di mana dia menemukan Michael di tepi. Untungnya dia berhasil menghentikannya sebelum dia melompat. Beberapa waktu berlalu dan mereka tahu dari ibu Charlie bahwa Charlie dulu memiliki pertemuan reguler dengan seorang wanita bernama Ruby. Dia mengundang mereka ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Mereka agak skeptis tentang ini, tetapi mereka menerima karena mereka putus asa mencari jawaban. Pertama-tama, Michael diminta untuk menunggu di ruang tamu, sementara Ruby memberi tahu yang lain, sesuatu yang mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa Charlie dulu mengunjunginya ketika dia takut. Ketika mereka bertanya apa yang dia takuti, Ruby mengatakan Michael. Sementara itu, Michael memperhatikan sebuah buku berjudul The Cult of Dolos di ruang tamu. Buku itu memiliki simbol yang sama di simpul yang digambar oleh Michael dengan darahnya. Setiap kali dia bermimpi buruk, dan dia sering melihatnya dalam mimpinya. Ruby memanggilnya ke dalam kamarnya untuk mengetahui kebenaran tentang kematian Charlie. Mereka melakukan sesi spiritual di bawah bimbingan Ruby. Ini akan memungkinkan mereka untuk menghubungi ibu Michael yang telah meninggal, Patricia. Mereka percaya bahwa dia memegang informasi penting tentang siapa yang bertanggung jawab atas kematian tragis Charlie. Selama sesi spiritual, tiba-tiba roh memasuki Ruby dan membuatnya menulis pengakuan yang mengejutkan. Itu bertulis, "Aku membunuh Charlie." Melihat ini, Michael terkejut sampai ke tulang. Dia kemudian menjadi marah dan menuntut untuk mengetahui identitas roh itu, dan Ruby terlihat sangat ketakutan padanya. Roh itu kembali memasuki Ruby dan dengan teror, Ruby menulis, "Aku adalah Michael." Melihat ini, Michael sulit percaya bahwa dia yang membunuh sahabat terbaiknya. Dari ketiga temannya, hanya Danny yang percaya pada apa yang ditunjukkan oleh Ruby. Michael sepertinya memiliki sesuatu di dalam dirinya, dan Charlie adalah korban pertamanya karena dia mulai menjadi masalah. Waktu berlalu, Joe menemukan sesuatu yang mengejutkan di laptop Charlie. Dia menemukan bahwa sebuah buku berjudul The Cult of Dolos secara misterius telah membawa Charlie ke Ruby. Pada saat itu, Michael mulai tidur berjalan lagi, dan kali ini polanya lebih tidak biasa dari sebelumnya. Teman-temannya menyaksikan ini dari kejauhan dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang jahat sedang terjadi. Joe, yang sejak awal menyangkal omong kosong ini, menjadi begitu tertarik sehingga diam-diam bertemu dengan Ruby dan meminjam buku darinya. Ruby memperingatinya bahwa Michael tidak boleh tahu bahwa Joe memiliki buku ini. Setelah itu, dia meminta Glenn dan Danny datang agar mereka bisa memecah misteri bersama. Namun, Glenn mengabaikan pesannya karena dia sibuk dengan urusannya di gym. Sementara Danny tidak bisa datang sekarang karena dia bersama Michael tidak memiliki pilihan lain. Joe memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut sendiri. Dia mengunjungi perpustakaan yang sunyi di malam hari dan mulai membaca buku itu sendirian. Saat Joe membaca isinya, dia menemukan sebuah ritual mengerikan untuk memanggil roh jahat dan melibatkan persatuan cahaya dan kegelapan, kepolosan dan dosa. Mereka yang bersekongkol melawan setan akan tunduk kepada kehendaknya, menyerahkan kendali kepada kehendaknya. Ini sedikit menakuti Joe, dan dia menelpon Ruby untuk bertanya apakah mereka dalam bahaya. Namun, semua terlambat. Setan itu sudah menguasainya, dan Joe kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Setan itu memaksa Joe untuk menusuk dirinya sendiri dengan pena, dan rokok yang sedang dia hisap jatuh ke buku dan dengan cepat terbakar. Akhirnya wajahnya terbakar dan dia terkapar sampai mati dengan cara yang mengerikan. Sekaligus di gym, Dolos tiba-tiba mengendalikan tubuh Glenn, memaksa dia untuk menambah beban berat ke batang angkatnya. Orang malang itu kemudian dengan enggan duduk di bawahnya dan mencoba mengangkat beban itu karena sangat berat. Dia mengalami akhir yang tragis karena wajahnya hancur tertimpa.
Sementara itu, Dani membawa Michael ke penjara untuk bertemu ayahnya dan mereka sama sekali tidak sadar bahwa teman-teman mereka sudah tewas. Michael dan ayahnya akhirnya bertemu setelah sekian lama, tetapi pertemuan mereka agak tegang. Tanpa membuang waktu, Michael bertanya mengapa dia membunuh ibunya, tetapi ayahnya mengklaim bahwa dia tidak melakukannya. Dia dikendalikan oleh orang lain, dan orang itu tidak lain adalah Michael. Dia kemudian mengungkapkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia dan Patricia berpartisipasi dalam ritual yang dijelaskan dalam buku untuk mendapatkan kekuatan setan. Tetapi karena membutuhkan campuran kepolosan dan dosa, mereka melibatkan Michael yang masih muda dan menawarkan darahnya. Setelah ritual selesai, Dolos dibawa ke dunia manusia. Patricia ingin menawarkan tubuhnya, tetapi setan itu menipunya dan malah memilih tubuh Michael sebagai wadah. Ayahnya menambahkan bahwa ketika dia akan membunuh Patricia, dia mendengar Michael berbisik padanya, memerintahkannya untuk mengambil pisau dan menusuk Patricia. Ini menjelaskan mengapa Charlie melihat Michael, seolah-olah dia takut pada Michael sebelum kematiannya. Mendengar semua ini, dia dibuat benar-benar terdiam. Setelah itu, setan itulah yang menjadi Michael. Jika Michael merasa marah, setan itu juga akan merasa marah. Saat kembali ke asrama, Danny mencoba menenangkan Michael yang sedang berduka, tetapi kekuatan tak terlihat mencegahnya menyentuhnya. Kemudian, dia mendapat telepon dari polisi mengatakan bahwa dua temannya sudah mati. Berita itu membuat Michael terkejut, dan di sini Michael mulai membenci dirinya sendiri dan memberi tahu Danny untuk menjauh darinya agar dia tetap aman dari kematian. Michael bingung tentang apa yang harus dia lakukan untuk mengakhiri kegilaan ini. Itu membuatnya depresi. Pada suatu titik, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi ada hal aneh baru. Ketika semua kendaraan yang melaju di jalan tiba-tiba berhenti untuk membiarkannya lewat seolah itu belum cukup, Michael mencoba mencari jalan lain. Dia naik ke jembatan dan memutuskan untuk melompat. Danny yang sedang mencarinya menyaksikan roh jahat di dalam dirinya. Dolos menghentikannya dari mengambil langkah yang begitu drastis, melemparkannya kembali ke jembatan. Melihat penderitaannya, Danny kemudian menghubungi satu-satunya orang yang dapat membantu mereka, Ruby. Sayangnya, bahkan psikis itu menjadi takut pada titik ini. Setelah mendengar cerita Danny, dia takut bahwa Dolos akan mengetahuinya, yang akan berjuang pada kematiannya. Karena itu, Ruby mulai mengklaim bahwa segala sesuatu yang dia katakan sampai titik ini adalah kebohongan. Dia bahkan mengembalikan uang mereka, mengatakan bahwa dia telah menyadari kesalahannya. Ruby mengklaim bahwa Michael benar-benar baik-baik saja dan tidak ada yang salah dengannya. Hal itu membuat mereka berdua menyadari bahwa mereka sendirian sekarang dan mereka meninggalkan tempat itu untuk mencari solusi lain. Ruby kemudian menelpon detektif utama bernama Al dan memberitahunya tentang situasi tersebut. Kemudian pasangan itu dalam perjalanan pulang, entitas di dalam tubuh Michael bertanya-tanya apa yang diberikan Ruby padanya, tetapi Danny memberitahunya bahwa itu bukan apa-apa. Melihat Danny terus menyembunyikan sesuatu, Dolos, iblis itu, mencoba menguasainya. Orang malang itu dipaksa untuk mematahkan jari-jarinya sendiri. Danny tiba-tiba mengeluarkan uang yang diberikan Ruby padanya dan diperlihatkan bahwa dia meninggalkan beberapa catatan, sebuah peringatan untuknya. Iblis itu menyuruh Danny untuk membacanya. Setelah mengetahui ini, dia membuat Danny membenturkan kepalanya sendiri berulang kali dengan kemudi mobil. Sementara Michael menyaksikan semua ini terjadi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa dia yang bertanggung jawab atas ini. Karena monster di dalam dirinya tidak ingin ada yang tahu tentang rahasia mereka, dan Danny menjadi korban terbaru. Hancur karena kehilangan sahabat terbaiknya, Michael yang berlumuran darah pergi ke kantor polisi. Ketika seorang petugas bertanya apa yang terjadi, dia mengatakan bahwa dia telah membunuh banyak orang. Dia kemudian menuntut agar dia segera ditembak. Sayangnya, ketika si malang itu mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, Dolos mengendalikan tubuhnya dan membunuhnya. Beberapa petugas lain bergegas ke tempat kejadian. Michael sangat bahagia mengetahui bahwa polisi akan mengakhiri hidupnya dan semua kegilaan ini. Tetapi tiba-tiba mereka semua bernasib sama. Detektif Al kemudian mendekati Michael dari belakang dan membuatnya tak berdaya dengan obat penenang. Dia kemudian membawanya ke rumah Ruby. Psikis melakukan penelitiannya dan mengetahui bahwa setiap kali wadah disedasi, Dolos juga merasa tenang. Detektif itu ingin menembak kepala Michael sekarang juga, tetapi Ruby tahu bahwa dia akan mati sebelum dia menarik pelatuknya karena iblis itu masih sadar akan sekelilingnya.
Meskipun Michael tidak sadar, pada akhirnya Ruby menyimpulkan bahwa mereka perlu mencari tuan rumah baru. Ruby tahu bahwa bagian Michael yang benar-benar ingin menjalani hidupnya masih sadar karena mereka perlu tahu apa yang harus dilakukan. Ruby meninggalkan sebuah pena dan kertas di sampingnya dan beberapa kata semangat untuk terus berjuang. Berharap mendapatkan respon, terlihat Michael mulai menuliskan sesuatu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki rencana dalam pikirnya. Ayahnya ingin menjadi wadah setan itu sejak dulu, jadi mereka harus mewujudkannya sekarang. Mereka tidak perlu khawatir tentangnya karena dia akan dieksekusi mati. Ruby tahu bahwa ini adalah rencana beresiko, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Pagi berikutnya adalah hari terakhir David di dunia ini, dan dia akan dieksekusi mati dalam beberapa jam. Sebelum itu, Michael bertemu dengannya. Dia memberitahunya bahwa setan itu sedang tidur sekarang dan meminta agar dia membawa setan itu bersamanya. David yang sekarang mencintai putrinya setuju tanpa ragu. Dia siap untuk menanggung setan yang brutal demi kebebasan putrinya. Keduanya saling berpegang tangan dan memulai ritual dengan bantuan Ruby. Adegan kemudian berpindah ke proses eksekusi, di mana David terikat di kursi. Ruby dan Michael dengan cemas menonton, berharap semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tiba-tiba, tampaknya setan telah terbangun dari tidurnya dan sudah berada di dalam tubuh David. David membuat dokter yang sedang memberikan suntikan kehilangan kendali atas tubuhnya. Meskipun begitu, dokter masih berhasil memberikan suntikan mematikan, menyebabkan kematian pada David. Pada akhirnya, Ruby dan Michael merayakan bahwa mereka akhirnya berhasil menyingkirkan setan itu. Tetapi saat film berakhir, penonton dibuat bertanya-tanya, apakah Dolores masih hidup? Karena di saat terakhir, Michael tersenyum sangat mengerikan.